Setelah disahkan di tahun 2008 dan sempat direvisi pada 2016 lalu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menuai sejumlah kontroversi. Sejumlah pasal dinilai menuai kontroversi karena multitafsir. Lalu sebenarnya bagaimana sejarah UU ITE dan siapa saja yang pernah terjerat pasal ini? Kita akan bahas dalam kontroversi UU ITE. Ini dia sejarahnya, di mana pada tahun 2003, pada dasarnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE ini adalah gabungan dari dua undang-undang, gabungan dua RUU. Di mana yang pertama adalah gabungan dari RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dan juga RUU E-Commerce. Kalau RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi ini dari Universitas Padjadjaran, sementara RUU E-Commerce ini dari Universitas Indonesia. Dua RUU ini digabung dan disinkronisasi oleh tim yang dipimpin oleh Profesor Ahmad M. Ramli sebagai utusan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kemudian bisa menjadi satu naskah RUU dan dibahas di DPR. Gitu ya, berarti ini awal mulanya adalah pada pemerintahan Presiden SBY. Dan pada tahun 2005, dari 2003 kita ke 2005, di mana Departemen Kominfo ini berdiri untuk kemudian dibentuk juga panja atau panitia kerja. Dan pembahasannya sendiri ini berlangsung dari 2005 sampai dengan 2007. Sampai akhirnya pada 21 April 2008, undang-undang ini atau RUU ini resmi menjadi Undang-Undang ITE yang nomornya adalah nomor 1 di tahun 2008 ya. Sempat kemudian mengalami revisi pada Agustus 2016 di era Menteri Kominfo saat itu adalah Rudiantara. Ini dia ya, menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Oke, dan dalam penerapannya sebenarnya ada sejumlah pasal yang kemudian dianggap kontroversi atau kemudian disebut dengan istilah pasal karet. Dan untuk itu ada sejumlah pihak juga yang terjerat dilaporkan melanggar pasal-pasal ini. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFNet yang kemudian dihimpun oleh tim Litbang Indonesia. Di antaranya ini pada tahun 2018, saya akan jabarkan terlebih dahulu, di mana pada tahun 2018 ini ada 25 kasus pemidanaan dan di 2019 maksud saya ada 24 kasus. Di tahun 2020 sampai dengan Oktober ada 59 kasus pemidanaan terkait dengan Undang-Undang ITE ini. Dan beberapa di antaranya mungkin kita masih ingat betul dengan Prita Mulyasari, koin untuk Prita. Pada 6 September 2008, Prita ini dilaporkan karena dugaan pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional. Awalnya, Prita ini menulis keluhannya atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional di Alam Sutera ini di email pribadinya ke teman terdekat. Namun ternyata emailnya ini beredar di dunia maya. Hingga akhirnya Mahkamah Agung pun mengabulkan permohonan Prita dan Prita bebas. Oke, selanjutnya ada kasus dari Dandi Laksono. Ini pada 24 September 2018 atas dugaan menyebarkan informasi dan menimbulkan kebencian dan permusuhan yang mengandung sara melalui akun Twitternya. Saat itu dia menyatakan bagaimana kemudian pandangannya terhadap kondisi-kondisi yang terjadi di Papua ya. Dandi Laksono ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka pada 27 September 2019 dan tidak ditahan. Oke, kasus lainnya yang terkait dengan Undang-Undang ITE. Ini dia, menjerat seorang guru SMA, mantan guru SMA, Baik Nuril, yang dilaporkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Mataram pada 17 Maret 2015. Karena ia diduga menyebarkan rekaman percakapan telepon dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Mataram yang menurut Baik Nuril ini mengandung unsur asusila. Ia kemudian divonis penjara 6 bulan dan denda 500 juta rupiah. Namun kemudian Presiden Joko Widodo menandatangani Kepres Amnesti pada 29 Juli 2019. Dan yang baru-baru ini terjadi, ini dia kasus Jerings atau Jerings ya. Ia kemudian ditetapkan atau dinyatakan pada ada laporan masuk pada 16 Juni 2020 ya. IGD Ari Astina ia dilaporkan karena unggahannya di akun Instagram dengan menyebut ID kacung WHO. Karena menurut pelapor ini merupakan bentuk fitnah dan mencoreng nama Ikatan Dokter Indonesia. Untuk itu kemudian ia diputuskan bersalah dan Jerings kemudian mengajukan banding dan dikabulkan bandingnya
oleh Pengadilan Tinggi Denpasar hingga akhirnya gugatan hukumannya dari 14 bulan menjadi 10 bulan hukuman penjara. Sejumlah pasal dalam Undang-Undang ITE ini dinilai sebagai pasal karet yang bisa berdampak pada kebebasan berekspresi dan mengajukan kritik, terutama di dunia maya. Presiden Joko Widodo pun menyatakan adanya kemungkinan untuk bisa merevisi Undang-Undang ITE, termasuk dalam pasal-pasal yang dinilai sebagai pasal karet yang multitafsir.